きる箇所はいくらでも。ここ。思いっきり。Oke, kita kali ini bakal nyeritain Bakido part yang kedua guys. Bagi yang belum nonton part satunya, mending kalian nonton dulu biar kalian nangkep ceritanya di part yang kedua ini. Ceritanya dibuka pas Dr. Albert Payne lagi ngadain konferensi pers di Jepang gara-gara Pickle muncul lagi setelah sekian lama menghilang. Buat yang udah lupa, Dr. Albert Payne ini adalah ilmuwan jenius yang dulu bertanggung jawab nanganin Pickle sejak pertama kali dia ditemukan. Tapi setelah duel lawan Buggy, Pickle malah kabur entah kemana. Nah, para wartawan pun langsung nanyain kemana sebenarnya Pickle selama ini bersembunyi. Dr. Payne kemudian ngejelasin kalau Pickle ternyata hidup di saluran pembuangan bawah tanah. Menurutnya tempat itu jadi habitat yang paling cocok buat Pickle. Soalnya di sana selalu ada aliran air hangat dari limbah kota. Ditambah banyak reptil peliharaan yang udah berkembang biak. Jadi sumber makanannya enggak pernah habis. Karena sekarang Pickle dianggap sebagai aset yang sangat berharga buat umat manusia, Dr. Payne langsung nyaranin supaya dia segera ditangkap lagi. Pemerintah Jepang pun langsung bergerak cepat dengan mengerahkan pasukan khusus. Sesuai rencana Dr. Payne, mereka menuang sekitar 5 ton cairan kloroform ke 10 titik berbeda. Nantinya gas dari kloroform itu bakal bikin Pickle pingsan tanpa harus dilawan secara langsung. Dan bener aja, rencana itu pun berhasil guys. Pickle langsung tumbang terus dievakuasi ke dalam ambulans dengan pengawalan super ketat. Setelah itu dia dibawa ke laboratorium rahasia milik Tokugawa yang berada di bawah Sky Tower. Begitu sampai di sana, Musashi akhirnya bertemu dengan Pickle untuk pertama kalinya. Waktu Tokugawa lagi ngenalin Pickle yang masih enggak sadarkan diri, Musashi tiba-tiba ngasih tamparan keras ke wajahnya. Tapi anehnya, Pickle tetap enggak bangun. Sampai akhirnya Musashi memakai tebasan imajiner yang mengarah ke leher Pickle. Dan serangan itulah yang langsung bikin Pickle membuka matanya. Tapi begitu Pickle bangun, Musashi malah kelihatan kagum banget. Soalnya menurut dia, leher Pickle barusan berhasil nahan tebasan yang harusnya sanggup membelah tumpukan mayat sekaligus. Sampai akhirnya Musashi sadar kalau sekarang udah ada 2 orang yang gagal dia tebas. Yang pertama Yujiro dan yang kedua jelas si Pickle. Tapi pas Musashi lagi asyik muji kekuatan Pickle, Pickle malah refleks nyerang lebih dulu. Musashi pun langsung ngebales dengan satu tebasan super cepat. Nah, dari situ dia baru sadar kalau otot Pickle bener-bener di luar nurul. Padahal tebasannya udah serius banget, tapi hasilnya cuma ninggalin goresan tipis. Di sisi lain, Pickle juga langsung keinget sama salah satu predator paling berbahaya yang pernah dia lawan di zaman purba. Ukurannya memang enggak sebesar dinosaurus lain, tapi keganasannya bener-bener bikin ngeri. Apalagi cakar tajamnya yang bisa ngeburu mangsa yang ukurannya jauh lebih besar. Buat Pickle, sosok itu sangat mirip sama Musashi. Singkat cerita, mereka semua pindah ke ruang latihan super kuat yang dulu dipakai buat proyek cloning Musashi. Begitu tahu Musashi dan Pickle bakal diadu, Dr. Payne langsung protes keras. Menurutnya, Musashi hanyalah hasil rekayasa di era modern, sedangkan Pickle adalah keajaiban alam yang berhasil bertahan selama jutaan tahun. Makanya dia nggak rela kalau salah satu dari mereka harus mati, cuma gara-gara duel yang menurutnya enggak ada gunanya. Tapi Tokugawa punya pendapat yang berbeda. Buat dia, kesempatan langka kayak gini enggak mungkin dilewatin. Soalnya kapan lagi bisa ngelihat duel antara pendekar legendaris dari era Sengoku melawan manusia terkuat dari zaman prasejarah. Karena terus ngotot, Dr. Payne akhirnya nekat ngeluarin pistol. Dia yakin pertarungan ini cuma bakal berakhir dengan tragedi. Sayangnya sebelum sempat ngapa-ngapain, tangan Dr. Payne langsung ditebas pakai tebasan imajiner Musashi. Bahkan sesaat kemudian dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ikut terbelah. Padahal itu cuma ilusi. Tapi sensasinya terasa begitu nyata sampai Dr. Payne langsung syok berat dan mentalnya benar-benar hancur.
Nah, setelah nggak ada lagi yang ganggu, Musashi dan Pickle akhirnya benar-benar siap buat duel. Bahkan sebelum mulai, Pickle udah bisa ngerasain kalau lawan di depannya ini benar-benar berbahaya. Di sisi lain, Musashi juga makin semangat karena ngelihat Pickle kayak harta karun yang langka banget buat ditaklukin. Tanpa banyak basa-basi, pertarungan pun langsung dimulai. すごい量だ。わかるぞピクル。 Musashi berkali-kali ngeluarin tebasan, tapi tubuh Pickle ternyata kerasnya bener-bener di luar nurul. Rasanya jauh beda dibanding semua lawan yang pernah dia hadapi sebelumnya. Saking kagumnya, Musashi sampai berkali-kali muji kekuatan Pickle. Pas Musashi mulai serius, dia malah dibuat kaget waktu lihat Pickle pasang kuda-kuda andalannya. Ya, Pickle mau ngeluarin serangan pamungkas yang dulu sempat bikin Retsu tumbang. Bahkan Triceratops raksasa aja pernah dikalahin pakai teknik itu. どっちが強え。構えた。思えばこんなにも掴まれたこと。そう。 Meski begitu, Musashi malah minta duel dihentikan dulu dan dilanjutkan lain waktu. Soalnya dia sadar tebasan pedang tak kasat matanya cuma bikin Pickle kayak digelitikin doang. Otot tulang sampai organ dalam Pickle bener-bener terlindungi dengan sempurna. Karena itulah Musashi pengen nyobain duel berikutnya pakai pedang asli. Begitu dengar permintaan itu, Tokugawa langsung ngebayangin kalau tadi Musashi bertarung pakai pedang sungguhan, kemungkinan besar Pickle udah bakal kena luka parah dan bisa kehilangan nyawa karena kehabisan darah. Dr. Pain yang dengar itu langsung ngamuk lagi dong. Tapi seperti sebelumnya, Musashi cuma ngeluarin tebasan imajiner yang bikin Dr. Pain langsung ambruk dan makin frustasi. バカを言うな。ピクルを何だと。 その温度差に反論見つけられず。 Nah, yang bikin suasana makin heboh, Musashi tiba-tiba nanyain ke Tokugawa apakah pedang buatan Kanishige masih ada di zaman sekarang. Soalnya dia pengen nunjukin ke semua orang seberapa mengerikannya ketajaman pedang itu kalau dipakai untuk bertarung sungguhan. Abis itu ceritanya pindah ke Baki sama Doppo yang lagi ngobrol nyantuy. Maklum, mereka lagi vakum dulu dari dunia pertarungan setelah sama-sama ngerasain ganasnya si Musashi. Jadi Doppo ngingetin Baki kalau buat Musashi setiap pertarungan itu sama aja kayak perang di medan tempur. Enggak ada istilah duel buat seru-seruan. Pilihannya cuma dua, ngebunuh atau dibunuh. Baki malah jadi heran, dia nggak habis pikir kenapa petarung modern kayak Retsu, Shibukawa, Doppo, dan yang lain justru semangat nerima tantangan maut dari Musashi. Apalagi Baki juga pernah denger dari Yujiro kalau Musashi bukan petarung yang benar-benar suci. Justru dia masih dipenuhi ambisi duniawi. Dia pengen dikenang, dipuji, dan mengejar kejayaan layaknya manusia biasa. Doppo sempat kaget dengar pendapat itu. Soalnya selama ini dia selalu nganggap Musashi sebagai samurai legendaris yang sempurna. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia malah sadar kalau justru disitulah letak kemurnian Musashi. Makanya menurut Doppo, duel Musashi melawan Pickle bakal jadi pertarungan yang luar biasa. Oke lanjut, habis itu ceritanya pindah pas Tokugawa lagi nyerahin pedang Kaneshige ke Musashi. Setelah itu Tokugawa langsung minta Musashi ngetes ketajaman pedangnya. Dia udah nyiapin 4 manekin dari tanah liat yang dipakaikan berbagai macam pakaian. Tanpa banyak omong, Musashi langsung ngebabat semua dalam sekejap. Saking cepatnya Tokugawa sampai sempat ngira dirinya juga ikut kena tebas juga. Untung saja itu cuma perasaannya. Di sisi lain, Motobe langsung nyamperin Tokugawa buat protes. Menurut dia, kalau Musashi bener-bener duel lawan Pickle pakai pedang asli, nasib Pickle bakal berakhir tragis. Tapi Tokugawa malah nyindir Motobe, seolah-olah dia cuma cari perhatian biar kelihatan hebat.
Dengar itu Motobe langsung bilang kalau dia sudah siap turun tangan sendiri buat ngadepin Musashi meski harus mempertaruhkan nyawanya. 私は逃げられない。 Enggak lama kemudian Musashi lagi jalan santai sambil cari angin. Tiba-tiba Gaia muncul dari belakang. Dengan penuh percaya diri, Gaia bilang kalau dia udah ngikutin Musashi hampir 1 jam tanpa ketahuan. Dia bahkan ngaku punya banyak kesempatan buat menghabisi Musashi. Tapi Musashi malah ketawa. Menurutnya aura Gaia udah kerasa jelas sejak awal. Jadi itu bukan nguntit, tapi cuma ngikutin secara terang-terangan. Musashi juga ngeledek semua senjata rahasia yang dibawa Gaia. Cuma kayak mainan anak kecil dong. 遅い。 ラッパ、見えたか。データ。Akhirnya Gaia ngaku kalau level Musashi emang udah jauh di luar kemampuannya. Tapi sebelum pergi dia masih sempat nanya, apa bener duel lawan Pickle harus pakai pedang sungguhan? Musashi pun menjawab kalau pedang bukan sekedar senjata, melainkan bagian dari jalan hidup sekaligus cara seorang pendekar berkomunikasi dengan lawannya. Terus karena Pickle emang makhluk yang susah dijelasin pakai logika, Musashi ngerasa cuma ada satu cara buat bener-bener memahami dirinya, yaitu lewat tebasan pedang. Oke lanjut, ceritanya pindah ke Underground Arena. Di sana Tokugawa lagi cerita ke Baki kalau Pickle udah 4 hari mogok makan. Padahal biasanya begitu dikasih daging T-Rex lahapnya bukan main. Begitu dengar kabar itu, Baki langsung turun ke arena buat nemuin Pickle yang lagi murung. Setelah mereka keluar dari Tokyo Dome Arena, Baki bilang ke Tokugawa kalau sebenarnya Pickle lagi nyiapin diri buat menyantap mangsa yang jauh lebih besar, yaitu Musashi. Itu juga yang menjadi alasan kenapa dia nolak semua makanan. Buat Pickle, pertarungan lawan Musashi bakal jadi pesta makan terbesar yang pernah dia alami. Besoknya Tokugawa ngundang Doppo ke rumahnya buat ngobrol nyantuy. Dia kembali ngebahas pertanyaan Baki soal pedang Musashi dan taring T-Rex. Mendengar itu, Doppo langsung ngasih perumpamaan. Menurutnya, manusia biasa yang memegang senjata memang bisa disejajarkan dengan binatang buas. Tapi Musashi jelas bukan manusia biasa. Berhadapan sama beruang raksasa setinggi 3 meter pun dia yakin Musashi bisa menebasnya dengan mudah. Masalahnya, lawan yang dulu dihadapi Pickle bukan cuma bertarung, melainkan seekor T-Rex berbobot sekitar 6 ton. Enggak lama setelah ngobrol sama Doppo, Tokugawa ngajak Musashi makan nyantuy. Di situ Tokugawa ngasih tahu kalau sekarang Pickle nganggep Musashi sebagai mangsa utamanya. Bukannya takut, Musashi malah ketawa ngik-ngik. Dia bahkan penasaran apa benar tubuhnya bakal terasa seenak itu buat dimakan oleh Pickle. Sementara itu Pickle ternyata udah 6 hari penuh enggak makan. Artinya pas hari pertarungan nanti dia bakal datang dalam kondisi lapar maksimal dan jauh lebih buas dari biasanya. 選ばれし会員たちは信じている。 Singkat cerita tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Tokugawa kelihatan antusias banget karena yakin pertarungan ini bakal jadi duel paling bersejarah. Gimana enggak, pendekar terkuat dari era Sengoku bakal berhadapan langsung sama manusia terkuat dari zaman prasejarah. Tapi begitu masuk ke arena, Tokugawa malah kaget. Penontonnya ternyata enggak seramai yang dia bayangin. Yang datang kebanyakan justru para petarung. Begitu Musashi melangkah ke arena, Pickle yang udah nahan lapar selama berhari-hari langsung menerkam tanpa basa-basi. Di saat yang sama, dada Pickle juga kena tebasan hingga darahnya langsung moncrot. Karena penasaran sama benda yang baru aja melukainya, Pickle langsung ngambil pedang Musashi yang terjatuh lalu menghantamkannya ke lantai. Pemandangan itu bikin Musashi ikut melongo. Soalnya biasanya baju zirah sekalipun bisa dia belah cuma dengan 1 tebasan. Setelah itu Pickle malah balik nyerang Musashi pakai pedangnya sendiri. Musashi langsung ngebabat tangan Pickle sampai pedangnya terlepas. Ngelihat ada celah, dia langsung nyusul dengan beberapa tebasan lagi yang bikin darah Pickle muncrat ke mana-mana.
Tapi anehnya, Musashi malah kelihatan makin takjub. Soalnya menurut perhitungannya, tebasan barusan harusnya udah cukup buat motong pundak, lutut, bahkan siku Pickle. Nyatanya tubuh Pickle cuma luka gores dan masih tetap berdiri. Dia pengen ngasih tebasan terakhir yang bener-bener sempurna dan bisa bikin dirinya puas. Sadar waktunya makin sempit, dia sengaja nantang Pickle dengan teriakan keras. Bener aja, Pickle langsung menerkam secepat kilat. Di saat yang sama, Musashi kembali ngeluarin tebasan yang bikin darah Pickle muncrat sekali lagi. Yang bikin semua orang shock, di detik itu juga Pickle berhasil menggigit bahu kiri Musashi sampai robek. Bukannya panik, Musashi malah sengaja nyodorin lengannya. Kocak, seolah-olah nantang Pickle buat makan lebih banyak lagi. Merasa benar-benar dipermainkan, Pickle langsung naik pitam alias ngamuk. Seketika itu juga dia berubah ke wujud terkuatnya, bentuk yang dulu pernah dia pakai saat mengalahkan Baki. Sekaligus wujud yang pernah bikin dia berhasil keluar hidup-hidup dari gigitan seekor T-Rex. Nah, gara-gara berubah ke wujud itu, otot-otot Pickle langsung mengembang dan otomatis nutup semua luka di tubuhnya. Alhasil darahnya pun langsung berhenti ngalir. Oh. つい余計に切っちまう。止めてのける。薬最終形態間に合っ Habis itu Musashi tiba-tiba ngomong terus terang ke Pickle. Dia ngaku kalau Pickle adalah lawan paling luar biasa yang pernah dia hadapi. Soalnya setiap kali tubuh Pickle ditebas, otot-ototnya langsung nutup pembuluh darah. Jadi luka separah apapun nggak langsung bikin dia tumbang. Musashi juga ngaku kalau dia memang punya hasrat yang nggak bisa ditahan setiap kali mengayunkan pedang. Buat dia, sensasi menebas lawan itu benar-benar bikin ketagihan. Dulu dia sampai bosan karena semua musuhnya selalu tumbang cuma dalam satu tebasan. Di dalam hati Musashi sempat kepikiran apa ada lawan yang masih bisa berdiri setelah kena tebas berkali-kali. Dulu jawabannya jelas nggak ada, tapi sekarang dia justru bersyukur bisa hidup lagi di era modern karena akhirnya menemukan sosok seperti Pickle. Sementara itu Pickle juga mulai sadar kalau Musashi benar-benar berbeda dari semua dinosaurus raksasa yang pernah dia lawan. Rasa sakit akibat tebasan Musashi malah ngingetin dia sama kejadian waktu tanpa sengaja melawan seekor tawon. Pengalaman itu pernah bikin dia trauma banget. Makanya sekarang Pickle udah nggak ada niat lagi buat menjadikan Musashi sebagai makanan. Di matanya Musashi lebih mirip tawon raksasa yang berbahaya. Pickle. 苔のものは切りたくないの。 Karena ngerasa ngeri, Pickle akhirnya milih kabur dari arena sambil berteriak histeris. Tapi pas sampai di lorong dia malah ketemu sama Motobe Izo. Melihat kondisi Pickle yang ketakutan, Motobe langsung nenangin dia sambil bilang kalau sekarang giliran dirinya yang bakal maju buat menghadapi Musashi. 見せろ元部 徳川気が利くの。お主どうも。 Motobe disambut tepuk tangan dari Baki dan para petarung lainnya. Walaupun sempat ada yang nyoba nahan, Motobe tetap melangkah maju menghampiri Musashi. Begitu duel dimulai, Motobe langsung buka pertarungan dengan serangan kejutan yang super cepat. Melihat cara bertarung Motobe yang khas banget seperti prajurit era Sengoku, Musashi pun langsung tertarik dan tanpa ragu menerima duel itu. Tapi yang bikin semua orang heran, Motobe malah ngajak Musashi duduk santuy buat ngerokok sambil minum sake sebelum duel dimulai. Sekilas kelihatannya ramah, tapi Musashi langsung sadar ada yang aneh. Setelah diperhatiin, ternyata rokok yang ada di kaleng itu nggak ada yang bisa dipakai selain yang lagi diisep oleh Motobe. Belum lagi minuman sake-nya juga ternyata udah dikasih racun.
Belum berhenti di situ, dia juga langsung ngelempar bom asap buat ngacauin pandangannya. Memanfaatkan momen itu, Motobe langsung ngerebut pedang Musashi pakai senjata rantai yang udah dia siapin dari awal. Tapi bukannya panik, Musashi malah kelihatan senyum tipis seolah-olah lagi nostalgia sama gaya bertarung di medan perang zaman dulu. Meski begitu, pipi kirinya sempat kena sayatan cukup dalam. Musashi pun nyantui nanya ke Motobe, kira-kira gimana dia mau tanggung jawab atas luka itu. Tapi pas Motobe udah siap ngeluarin senjata penentunya, Musashi lebih dulu ngeluarin tebasan yang langsung membelah bagian perut Motobe. 武蔵の脳裏によぎったここは一つ思いっきり Untung aja Motobe dari awal udah pakai chainmail di balik pakaiannya. Kalau enggak, kemungkinan besar dia udah tewas saat itu juga. Walaupun selamat, benturan dari tebasan itu tetap bikin tubuhnya terpental keras. Ternyata bukan cuma badan yang dilindungi, pergelangan tangan sampai kedua kakinya juga udah dipasang pelindung. Tapi tetap aja tebasan Musashi masih sanggup menghancurkan armor itu. Nggak berhenti di situ, Musashi langsung menghajar Motobe tanpa kasih nafas sedikit pun. Ngelihat Motobe hampir dibunuh, Baki langsung teriak minta duel untuk dihentikan. Tapi di luar dugaan, Motobe masih punya tenaga buat ngembalikin keadaan. Dia langsung menjatuhkan Musashi ke lantai lalu menghantam wajahnya sampai darah bercocoran. Setelah itu leher Musashi langsung dia kunci sekuat tenaga. Sebenarnya di momen itu Musashi masih sempat menusukkan pedangnya ke tubuh Motobe cukup dalam. Tapi bukannya melepas kuncian, Motobe malah makin ngencengin cekikaannya. Alhasil Musashi akhirnya kehilangan kesadaran dan pemenang duel kali ini adalah Motobe Izo. Gak lama kemudian Musashi sadar lagi. Begitu bangun dia langsung mengakui kekalahannya. Tapi Motobe tetap merendah. Menurutnya kemampuan Musashi masih jauh berada di atas dirinya. Musashi kalah cuma karena sejak awal dia menganggap pertarungan ini seperti latihan biasa. Sementara Motobe bertarung dengan taruhan nyawa demi melindungi orang lain. Habis dengar penjelasan itu, Musashi langsung mencabut kembali pedangnya yang masih tertancap di tubuh Motobe. Singkat cerita, ceritanya pindah ke ruang perawatan. Baki datang buat minta maaf karena selama ini udah meremehkan kemampuan Motobe. Tapi Motobe cuma tersenyum dan bilang kalau reaksi Baki itu wajar, jadi nggak perlu dipikirin lagi. Setelah itu Motobe juga bilang kalau Baki adalah salah satu harta paling berharga di era modern. Hal yang sama juga berlaku buat Yujiro, sosok yang dikenal sebagai makhluk terkuat di bumi. Menurut Motobe, kalau salah satu dari mereka sampai hilang, dunia bela diri modern bakal kehilangan panutannya. Begitu juga dengan Doppo yang dia anggap sebagai salah satu tokoh paling berjasa dalam perkembangan karate modern. Selain itu, Motobe juga nyebutin Shibukawa yang menurutnya punya teknik setara harta karun nasional. Intinya, hampir semua petarung hebat di era modern punya keistimewaan. Masing-masing. Dan itulah alasan kenapa mereka layak dilindungi sama berharganya seperti Baki. Lagi asyik ngobrol, tiba-tiba Kureha datang membawa kabar baru. Dia ngasih tahu kalau sekarang Musashi lagi muncul di sebuah acara televisi. Ceritanya langsung pindah ke stasiun TV. Di sana Musashi lagi diwawancarai. Tapi si presenter malah nggak percaya kalau orang di depannya bener-bener Miyamoto Musashi. Dengar itu Musashi langsung ngeluarin tebasan imajiner ke arah tangan si presenter sambil bilang, "Sekarang udah percaya kan?" Dengan nada sedikit kesel. 生放送ということで私も緊張はしていますが後に全世界に映像配信 Insiden itu langsung jadi berita besar di seluruh Jepang. Polisi pun dibuat pusing, soalnya tebasan imajiner Musashi enggak ninggalin luka fisik, jadi mereka kesulitan buat menjeratnya secara hukum. Enggak lama kemudian polisi mendatangi rumah Tokugawa buat melakukan pengamanan. Seketika barisan polisi langsung panik dan mulai mundur.
Di mata Musashi semua tindakan itu udah dianggap sebagai tanda dimulainya untuk perang. Apalagi buat seorang samurai, bersembunyi adalah hal yang memalukan. Makanya dia memutuskan keluar menghadapi mereka secara langsung. Padahal sebelumnya Tokugawa udah berkali-kali nyuruh Musashi tetap diam di dalam rumah. Soalnya kalau Musashi keluar, semuanya bakal jadi urusan negara dan Tokugawa nggak bakal bisa melindunginya lagi. Bukannya nurut, Musashi malah memeluk Tokugawa sambil mengucapkan terima kasih karena sudah membangkitkan sekaligus merawatnya di era modern. Setelah mengucapkan salam perpisahan, dia pun melangkah keluar melewati gerbang. Baru aja keluar, Musashi langsung dikepung satu peleton polisi yang dipimpin asisten Inspektur Otsuka Hibei. Mereka meminta Musashi ikut secara baik-baik masuk ke mobil polisi. Tapi Musashi menolak mentah-mentah. Melihat situasi semakin memanas, Otsuka langsung memberi perintah kalau anak buahnya boleh menembak begitu Musashi mencoba mencabut pedangnya. Ancaman itu malah bikin Musashi makin tertantang. Dalam sekejap, dia langsung melukai salah satu mata Otsuka. 貴様らこそいいのか。自分の前に仲間がいたと。味方が障害物。もう警視庁誰も疑えない。Oke lanjut. Setelah kejadian itu, aksi Musashi yang menghajar para polisi langsung jadi berita besar di mana-mana. Kebetulan Baki juga lagi nonton liputan itu dari rumahnya. Dari situ Baki mulai sadar kalau sebenarnya Musashi lagi ngerasa kesepian. Coba bayangin aja, dia yang berasal dari era Sengoku tiba-tiba hidup lagi sekitar 400 kemudian. Di zaman modern ini dia nggak punya keluarga, nggak punya teman, dan nggak ada satupun orang yang benar-benar sepemikiran dengannya. Belum lagi cara hidup yang dia anggap wajar sekarang justru dianggap sebagai tindakan kriminal. Singkat cerita, malam harinya Musashi lagi duduk sendirian di bawah jembatan. Nggak lama kemudian, Otsuka datang lagi. Kali ini dia meminta Musashi menyerahkan diri karena lokasi itu udah dikepung sekitar 100 anggota pasukan khusus lengkap dengan perlengkapan tempur mereka. Bukannya takut, Musashi malah makin tertantang. Dia bahkan menyuruh mereka buat menangkapnya secara paksa. Karena Musashi terus menolak bekerja sama, Otsuka yang udah mulai emosi langsung mengeluarkan pistolnya. Tapi dalam sekejap, Musashi langsung menghabisinya. Mendengar itu, komandan pasukan langsung memberi peringatan kalau mereka bakal memakai peluru karet buat menghentikannya. Tapi hasilnya di luar nurul. Setiap peluru yang meluncur malah langsung dibelah oleh Musashi. Melihat cara itu gagal, komandan langsung mengerahkan water cannon. Sayangnya kendaraan itu juga dihancurkan Musashi dalam waktu singkat. Walaupun begitu, si komandan masih tetap percaya diri. Dia berlagak songong kalau perlengkapan tempur polisi modern jauh lebih hebat daripada zirah perang zaman Sengoku. Belum lagi jumlah pasukan mereka jauh lebih banyak. Musashi cuma nyengir. Menurutnya semua perlengkapan itu nggak ada artinya kalau mereka tetap takut maju lebih dulu. Merasa terus diremehkan, komandan akhirnya mengeluarkan senjata kejut yang sudah dimodifikasi dan mampu mengalirkan listrik hingga 500.000 volt. Serangan itu memang berhasil bikin tubuh Musashi kejang sampai tulangnya seolah terlihat. もはや非致死性ではない。 Tapi pas para polisi mulai mendekat buat menangkapnya, Musashi malah bangkit lagi seolah nggak terjadi apa-apa. Dalam hitungan detik, komandan pasukan langsung dihabisi. Setelah itu, Musashi menatap seluruh polisi sambil bilang kalau di matanya mereka hanyalah 100 orang lemah yang bukan tandingannya. Buat makin menjatuhkan mental mereka, Musashi langsung membelah tameng salah satu polisi dalam sekali tebas. Seketika semua yang ada di sana langsung membeku ketakutan. Sebelum pergi, Musashi cuma nyuruh mereka membawa jenazah komandannya.
Di sisi lain, cerita beralih ke Gedung Putih di Amerika Serikat. Di sana seluruh akses media ditutup karena Presiden Obama sedang menjelaskan sebuah rahasia tingkat tinggi kepada Donald Trump sebagai calon presiden berikutnya. Rahasia itu adalah kode name, yaitu Ogre, sebuah aturan yang mewajibkan setiap presiden Amerika Serikat menjaga hubungan non-agresi dengan satu orang saja, yaitu Yujiro Hanma. Pokoknya, Obama langsung ngejelasin panjang lebar soal Yujiro dan betapa mengerikannya sosok itu. Tapi Trump masih keras kepala. Menurut dia, cerita kayak gitu terlalu mustahil buat dipercayai. Jadi, dia pengen nangkep Yujiro aja sekalian. Karena makin penasaran, Trump akhirnya nanya, sejak kapan Amerika sampai harus ngikutin aturan aneh seperti itu? Obama pun menjelaskan kalau perjanjian tersebut udah berlaku sejak masa Presiden Ronald Reagan alias Presiden Amerika Serikat yang ke-40. Artinya setiap presiden setelah Reagan wajib meneruskan kesepakatan non-agresi terhadap Yujiro. Singkat cerita, tibalah hari pelantikan. Awalnya Trump udah yakin bakal mengakhiri tradisi itu di masa kepemimpinannya. Tapi begitu berhadapan langsung sama Yujiro, ekspresinya langsung berubah total. Dia akhirnya sadar kalau semua cerita yang didengar sebelumnya ternyata bukan bualan. Tanpa pikir panjang, Trump langsung mengucapkan sumpah non-agresi seperti para presiden sebelumnya. Oke, lanjut. Ceritanya balik lagi ke dojo Shinshinkai Karate. Di sana Baki lagi ngelihatin Doppo yang lagi latihan motong kawat sebagai atraksi. Setelah latihan selesai, Baki, Doppo, dan Katsumi ngobrol soal Musashi yang sekarang udah nekat ngebunuh 2 petinggi polisi. Menurut Doppo, nggak lama lagi polisi pasti bakal turun tangan dengan persenjataan sungguhan, bukan cuma peluru karet lagi. Tapi anehnya, yang dia khawatirkan bukan keselamatan Musashi. Justru dia lebih takut jumlah korban dari pihak polisi bakal jauh lebih banyak. Sepulang dari dojo, Baki berjalan sendirian sambil merenung. Di situ dia akhirnya memutuskan nggak bakal latihan khusus ataupun nyusun strategi buat menghadapi Musashi. Dia pengen ngelawan apa adanya, kapanpun dan dimanapun, persis seperti para pendekar zaman dulu. Soalnya Baki sadar kalau dia masih berpikir seperti petarung modern yang harus nunggu kondisi sempurna sebelum bertarung, kemungkinan besar dia bakal kalah lagi.